Sumatera Utara ini di kabupaten kota provinsi kita agak berbeda dengan Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dan DKI yang pola kepemimpinannya, sumber kepemimpinan itu agak lebih lebih baik kayaknya. Nah, ini yang harus kita paham-pahamkan. Kalau kita hanya menjadi ikutan-ikutan, ya menjadi tim sukses, saya selalu menganalogikan kawan-kawan, kalau jadi sekadar hanya jadi tim sukses, kadang-kadang pemenang ini pun tepuk tangan aja nggak ikut, Bang. Itu sebaiknya KNP dan Pemuda Sumatera Utara ambil bagian lah, gitu. Dan memantaskan diri, jangan memborati gitu. Kalau masuk hanya jadi TS dan bicaranya selalu Bang atau Pak atau Bos, kita perlu ini untuk menang, perlu ini untuk menang. Loh, jadi perlumu di situ untuk apa? Kan akan sangat kecil hati nanti kalau ada yang bilang buatlah dirimu berguna. Say now, bertemu kembali kita dalam channel Cerita Mebidang edisi 20 Agustus tahun 2020. Salam generasi Mebidang. Bersama saya Dadang Darmawan Pasaribu. Tema dialog kita pada hari ini realitas pemuda dan kebangsaan antara gerakan moral dan kepentingan politik. Satu tema yang menarik. Bersama rekan dialog kita hadir di studio kita pada hari ini Bung Samsir Pohan. Ya, Bang. Ketua DPD KNPI Sumatera Utara, tokoh pemuda Sumatera Utara. Wah. Luar biasa. Bung Samsir, selamat sore. Sore, Bang. Sampai. Bagaimana kabar? Sehat-sehat, Bang. Udah lama nggak ketemu di acara luar biasa nih, podcast Bincang-Bincang. Makasih atas percayaannya. Siap. Ya. Intinya kita korek-korek dulu terkait dengan pemuda. Apalagi hari ini kan tentang kepemudaan luar biasa disorot ya. Betul. Terlebih pada situasi 17-an ya. Kita masih hangat ya memperingati 17 Agustus. Ya, langsung saja Bung Samsir, bagaimana kira-kira situasi dan kondisi pemuda kita hari ini, khususnya di Sumatera Utara? Ya. Yang kita tahu hari ini Bung Samsir baru saja secara definitif sebagai Ketua DPD KNPI Sumatera Utara. Tentu selama periodisasi ini akan punya banyak PR menurut saya yang tentu tidak kecil ya, apalagi membangun, yang saya tahu tagline-nya kan ikhtiar membangun perubahan. Masih itu enggak ya, betul, ikhtiar perubahan. Ikhtiar perubahan itu. Iya. Tapi ya namanya ikhtiar perubahan tentu bukan mudah. Betul. Tentu suatu yang sulit ya. Gimana menurut Bung Samsir? Terima kasih Bang Dadang, terima kasih Cerita Mebidang, Bung Acong dan kawan-kawan. Entah kenapa Bang Dadang, setiap kita bicara pemuda yang itu entitas masa depan, selalu yang bermunculan adalah pesimisme gitu. Baik dalam banyak telaah, ya, kajian-kajian, bahkan percakapan warung kopi bicara pemuda dan masa depan, bahkan bicara kaitannya dengan kondisi bangsa ini, yang bermunculan pesimisme. Tapi izinkan saya memulainya dari optimisme, karena mumpung ini 17 Agustus, maksud saya bulan Agustus, memperingati kemerdekaan, kita mengimajinasikan masa lalu, membayangkan masa lalu. Sebenarnya para pendahulu kita sudah punya cukup alasan untuk pesimis, tapi mereka memilih jalan optimisme dan akhirnya merdeka. Nah, kondisi pemuda Sumatera Utara, saya tidak mau bicara lebih jauh apa yang terjadi secara detail gitu, tapi memang bagi saya sebagai Ketua KNPI Sumut yang baru saja diamanahkan, ini tantangan yang cukup berat ya. Paling tidak beban ini akan saya pikul, tentu tidak bisa sendirian. Maka saya sampaikan ke kawan-kawan, yang bisa kita lakukan adalah merubah wajah ya. Kalau merubah bentuk kan itu lain cerita dan berat ya. Merubah wajah KNPI yang hadir tidak elitis, kemudian konstruktif, kemudian menjadi solusi di tengah kehidupan masyarakat khususnya pemuda di Sumatera Utara.
karena memulai tadi dari semangat optimisme, sekali lagi ada pepatah ya, yang mengatakan bahwa ikan busuk dari kepala. Izinkan saya mulai dari situ, bahwa kondisi pemuda kita sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau saya cerita lebih jauh tentang apa yang harus dilakukan KNPI sebagai lembaga yang sekarang kami pimpin, orang juga akan bertanya, ini KNPI-nya juga belum beres, gitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah pertama menyadari ya bahwa kita ini entitas masa depan. Secara kebetulan terlembaga namanya KNPI, Wadah Berkumpul Organisasi Kemahasiswaan Pemuda. Dari sini kami mulai merubah wajah baru, merangkul banyak orang, tidak hanya OKP tapi kelompok komunitas, kelompok kreatif dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin nanti kita bicara lebih jauh lah, Bang, bicara apa yang terjadi sebenarnya di Sumatera Utara. Ada branding tukang olah misalnya gitu. Ada branding tukang kritik tapi tidak tahu mau buat apa dan seterusnya. Jadi saya melihat berseliweran di ruang publik Sumatera Utara khususnya pesimisme. Sangat sedikit ada optimisme, maka sebaiknya kita memulai dari hal-hal yang lebih positif ya, yang itu saya pikir lebih enak diskusinya. Ini tuh, Bang. Baik, nampaknya langsung kayak tertindih beban gitu ini ya. Tapi kita lebih filosofis dulu. Kita baru saja melewati peringatan 17 Agustus. Saya juga ada beberapa pertemuan-pertemuan dan perbincangan-perbincangan di banyak tempat, dan juga ada wawancara-wawancara yang kita lakukan. Ada satu soal yang selalu menurut saya diulang-ulang setiap tahun. Pertama, pertanyaannya begini. Kenapa ya selama kita memperingati 17 Agustus, para pemuda hanya sibuk pada peringatannya, tapi tidak mengambil hakikat dari peringatan itu. Saya mau mensitir pidato Bung Karno. Bung Karno mengatakan begini, peringatan itu esensinya adalah penjiwaan terhadap peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Jadi kalau penjiwaan dihidupkan kembali pada hari ini, artinya kerela berkorbanan para pemuda untuk memerdekakan bangsa kita pada saat itu. Mereka ini kan berkorbannya, dirinya dikorbankan sampai mati. Betul. Hartanya habis-habisan. Betul. Mestinya kata Bung Karno, itulah yang diwarisi, jiwanya itu, bukan perayaan. Karena perayaan itu seperti debu saja. Jadi jangan kita warisi abunya. Nah, secara filosofi sebetulnya ini sangat dalam sekali gitu. Nah, itulah yang hari ini justru muncul gitu. Gimana kira-kira mau meretas ini ya di dalam situasi yang begini? Anda ketua KNPI Sumatera Utara gitu, mewakili mungkin ribuan tokoh-tokoh pemuda di kabupaten kota yang tadi itu mentalnya masih mental proposal, masih mental cawe-cawe dan seterusnya. Kira-kira gimana, Bang? Waduh, Kalau terlalu berat nanti kita buat sesi berikutnya nanti. Ya, Bang. Jadi begini, Bang ya. Itu yang saya sebut tadi, apa yang bisa dilakukan ya. Pertama memang menyamakan frekuensi, baru kemudian membangun atmosfer. Itu yang saya sebut-sebut merubah wajah KNPI. Pertama, tahapan ini memang yang coba saya lakukan di KNPI ini bukan maksud cerita KNPI saja, Bang ya, tapi apa yang kami lakukan lah bersama dengan anak muda lain. Menyamakan frekuensi. Itu yang tadi yang bilang menjemput semangat yang ada. Kalau hanya sekedar memperingati perayaan, ya Abang bilang tadi seperti debu saja. Jadi sebenarnya kami mencoba dan memulai, dan alhamdulillah kayaknya toh pesimisme kita itu pelan-pelan akan hilang. Akhirnya yang dibutuhkan kawan-kawan adalah keteladanan. Contoh,
dan seberapa mampu kita, saya, kami semua menjaga ini. Ini soal endurance saja bang. Kalau semangat di awal, di tengah melempem juga kan bahaya. Misalnya nih, Ansor dan kawan-kawan, ada Dr. Dedi bidang terkait di KNPI menginisiasi gerakan pakai masker. Insya Allah besok hari Jumat launching deklarasi di Lapan Merdeka. Nah, saya ingatkan kembali ke mereka, ke kawan-kawan semua, kalau sebatas seremonial, nggak usah. Nah, jadi kita mulailah buat baju kaos nih. Ternyata kawan-kawan banyak yang buat sendiri gitu, tanpa kita tempahkan. Mulai muncul ada rasa kebersamaan. Itu yang saya maksud tadi, menyamakan frekuensi, bahwa sebenarnya pemuda KNPI ini kan entitas masa depan. Jangan berpikir bahwa kalau gabung di KNPI, gabung di organisasi mahasiswa, organisasi pemuda, bahkan organisasi yang lebih jauh misalnya, keuntungan apa yang bisa didapat? Ini kan jauh. Kalaupun ada keuntungan, katakanlah secara materi maupun moral, itu kan hanya ekses saja harusnya. Itulah masih tahapan itu yang bisa kita lakukan jelang pelantikan ini. Menyamakan frekuensi, membangun atmosfer bahwa di pundak kita lah masa depan bangsa ini. Kira-kira begitu bang, macam betulnya kalau orang Medan bilang. Tapi memang harus dipupuk itu bang. Kalau tidak, akhirnya kawan-kawan saya bilang, siap-siaplah untuk kecewa dengan Samsir Pohan. Kalau kalian berpikiran bahwa KNP ini sesuatu yang bisa mengantarkan kalian pada impian-impian yang kalian anggap luar biasa itu, tapi izinkan dan mohon dukungan kawan-kawan semua, kita memulainya sama-sama. Jangan ada juga yang merasa superior di sini. Secara kebetulan saja Samsir Pohan yang jadi ketua, kan begitu bang, bahwa yang level wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, komisi, atau bahkan yang tidak masuk pengurus, punya hak dan punya beban yang sama untuk sama-sama bangkit dari kalau kita sepakat bahwa ini kita pemuda terpuruk ya, gitu bang kira-kira. Baik, saya bisa menangkap pesan yang Bung Samsir sampaikan ya tentang sejumlah upaya ya. Menurut saya itu bisa diapresiasi ya oleh banyak kalangan. Walaupun nanti tentu orang akan melihat pada prakteknya, kan gitu. Betul. Jadi setelah dilantik lah baru akan kelihatan prakteknya seperti apa ya. Tapi ya kita berdoa lah, semoga pengurusan Bung Samsir dan teman-teman bisa melewati itu. Amin. Nah, yang berikutnya, ini ada satu soal ini ya. Saya mendengar ada dualisme di KNPI kan tetap terjadi ya. Betul. Kalau yang satu lagi Bung El Adriansa, betul, itu ya. Betul. Nah, sahabat saya. Baik, kita juga bersahabat baik dengan El, dengan Bung Samsir. Maksud saya begini, oke lah ini sudah nyata di depan kita ada suatu situasi seperti ini. Tapi menurut Anda ada upaya enggak misalnya untuk paling tidak salah satu makna meneladani itu, memberikan keteladanan adalah kita merangkul atau menyatukan keterpecahan pemuda kita ini. Masa Belandanya aja udah pergi gitu, masa kita kok kita divide interanya kok masih berjalan kurang lebih begitu. Gimana Bang? Nah, itu juga yang menjadi beban kita Bang. Kita selalu mengajak kawan-kawan untuk bergerak bergandengan tangan ya. Di satu sisi kita juga terbeban dengan persoalan KNPI yang kembar, dualisme lah katakan. Saya meyakini bahwa Bung El Adriansyah juga punya pikiran yang sama. Bagaimana ini cepat selesai? Masalahnya memang bukan di provinsi, Bang. Masalahnya di DPP. Tapi saya tidak mau urai bagaimana ini terjadi. Tapi lebih kepada saya tetap berusaha, kami berusaha bahwa yang di kubu El Adriansyah juga sebagian itu kan kawan-kawan, bukan sebagian, semua itu kan kawan-kawan kita. Gitu. Saya dengan Bung El itu bersahabat, ya makanya saya meyakini akan ada satu titik temu atau rendezvous, gitu Pak. Tapi harapan saya rendezvous atau titik temu, titik perjumpaan ini adalah ide, gagasan dan semangat bersama. Nah, jangan sampai ada pihak lain, pemuda-pemuda lain yang berpikir ingin melaga atau bahkan menajamkan persoalan ini, gitu. Tapi saya yakin itu, saya yakin akan ada rendezvous, akan ada titik perjumpaan
Dan harapan saya, harapan kami, titik temunya adalah ide, gagasan, dan semangat bahwa kita tak ada pilihan lain, harus bersatu. Bersatu saja kita belum tentu bisa kuat melawan keadaan ini, ya. Apalagi kita terpecah seperti ini. Itu yang saya maksud beban tadi, Bang, termasuk. Ya, cukup optimis untuk katakanlah misalnya untuk duduk bersama dengan Bung El dan teman-teman di situasi setelah pelantikan nanti. Optimis. Optimis ya. Sangat optimis karena saya juga tidak melihat ada niat-niat jahat di sana. Baik. Ya. Oke. Kita masuk berikutnya. Saya juga mendengar umumnya sekarang begitu pemuda KNPI dilantik, kabarnya kepengurusannya sangat gemuk sekali ya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Berapa orang jumlah kepengurusan Bung Samsir hari ini yang akan dilantik nanti? 200-an itu. 200-an ya? Iya. Aduh. Itu Dari perwakilan 28 OKP dan 33 kabupaten kota. luar biasa, luar biasa. Iya. Kalau untuk makan siang aja 280 bungkus tuh Bung ya. Harus 200-an orang. 200-an orang ya. Saya persisnya berapa? 250-an kayaknya. Itu adakah satu konsepsi mendasar yang paling tidak bisa dikaitkan para generasi Mebidang kita ini yang mendasari kenapa harus sampai, apakah itu hanya kepentingan mengakomodasi teman-teman dari 28 itu atau ada hal lain yang mungkin bisa kita sampaikan? Ya, pertama memang landasannya memang mengakomodir 48 OKP dan 33 kabupaten kota. Itu yang pertama. Tapi yang lebih penting sebenarnya memang saya sekali lagi menyampaikan bahwa saya selalu bergerak dari pikiran positif dan optimisme. Saya anggap saja itu antusiasme kawan-kawan untuk ikut serta ambil bagian dalam perubahan, gerakan perubahan ini yang Abang singgung tadi sebagai ikhtiar perubahan. Ya, bahwa dalam perjalanan nanti tentu ini tidak efektif, ya. Saya berpikir memang biarlah waktu yang menyeleksi siapa yang benar-benar memang ikut dalam barisan ini dan mau berkorban dalam tanda petik, tidak hanya materi tapi pikiran yang paling penting, ide gagasan, ya. Saya pikir akan terseleksi nanti, Bang, terseleksi pada waktunya. Saya juga pengennya lebih ramping lah gitu. Iya. Nah, yang saya pikirkan kalau harga jasnya pelantikan nanti 500.000 kali 200 orang udah 100 juta itu. Betul, Bang, betul. Gitu ya. Aduh. Baik, tapi kan umumnya kan kalau pembiayaan yang saya tahu KNPI kan biasanya bersama-sama dengan pemerintah daerah. Menurut Anda bagaimana respon pemerintah daerah sejauh ini? Memang pemerintah, ya, baik pemerintah pusat maupun daerah, tidak lagi memberikan bantuan pada KNPI karena ada persoalan intern ini. Tapi kan itu tidak jadi alasan kita untuk menutup KNPI atau bahkan tidak bergerak sama sekali, Bang. Itu juga jadi persoalan. Memang kalau ada bantuan dari pemerintah, ya, dari Medan ke Gunung Sitoli itu kan pakai bensin tuh, Bang. Dari Medan ke Langkat atau bahkan dari Medan Johor ke Belawan kan pakai ongkos itu. Betul. Katakanlah kita mau buat acara gitu, nggak usah kita bilang dulu acara makan apanya. Ya tapi sekali lagi entah kenapa ya di pengurusan yang akan dilantik ini saya menemukan teman-teman yang punya rasa kebersamaan. Wah, luar biasa kalau gitu. Jadi Sampai ke gotong royong kan? sampai. Oh, Jadi iya. sebelum pelantikan kita kemarin, mohon maaf ini tidak bermaksud mengungkit yang kita kerjakan, tapi ada buat gerakan bagi masker kemarin di Muhammadiyah, NU, ada dialog publik, ada Maksudnya itu swadaya kan? swadaya, donor darah. Oke. Kemudian bahkan rapat plenonya kita di salah satu hotel yang berbiaya cukup besar juga gitu. Itu kawan-kawan. Nah ini ada gerakan pakai masker juga kawan-kawan. Alhamdulillah disupport pemerintah daerah untuk gerakan ini dalam bentuk ya tempatnya dikasih izin, kemudian mereka juga ada bantu masker lah gitu. Itu ada. Jadi saya akhirnya bersimpulan toh nggak usah pikir jauh-jauh, kalau kita niatnya baik, gerakannya progresif pasti ada orang-orang yang akan support gitu. Sama kayak Abang dulu lah, Ketua HMI Sumut dulu kan banyak yang bantu karena ternyata juga gerakan Abang dinilai baik pada saat itu, ya tentu orang baik ketemu orang baik, atau paling tidak kadang-kadang nggak bicara orang baik lah Bang ya namanya gerakan pasti ada aja. Kalau dulu kita
dibantu itu dimarahi dulu. Dimarahin dulu, Bang. Dimarahi dulu baru dibantu. Dan kalau nggak setuju atau tidak sesuai, besoknya nggak dibantu lagi gitu. Iya. Jadi sebetulnya gerakan kami itu dulu, kalau saya teringat, itu gerakan ngutang sebetulnya Bang Samsir. Ya, jadi kami utang dulu ke Kede Aba kalau nggak salah. Betul. Bulan depannya baru kami bayar ya. Tapi ya itulah indahnya berorganisasi ya. Iya, betul. Baik, kita masuk agak lebih menohok sedikit ke politik ya. Baik. Saya yakin KNPI tidak akan terlepas dari apa namanya ya nuansa, bukan nuansa ya, kalau nuansa terlalu lemah, tapi di dalam pusaran politik. Saya yakin 200 orang ini pasti punya orientasi, bahkan punya afiliasi politik. Maksud saya terlebih pada situasi pilkada serentak hari ini. Betul. Ada Medan, kita kan ada 21 kabupaten kota. Nah, apa sih yang bisa diperankan oleh KNPI? Apakah perannya menjadi TS atau ada peran-peran yang sifatnya gagasan atau sampai pada filosofis? Itu gimana kira-kira dalam situasi ini? Karena saya dalam tanda petik banyak soalnya di dalam konteks hubungan pemuda dan politik ini ya. Lebih banyak soalnya yang horor gitu, mengerikan ya. Ketimbang konstruktifnya gitu. Gimana menurut Anda? Anda ada di dalam situasi ini yang akan kita hadapi ya sampai bulan Desember nanti. Betul. Gitu kira-kira. Seperti abang tadi ya, bahwa KNP ini kan wadah berkumpul ya. Memang sebagian besar itu punya orientasi politik tertentu, bahkan punya latar belakang partai politik tertentu, termasuk saya gitu. Di situ tantangannya. Tapi kalau kita mau tarik benang merah ya, harus dimunculkan kesadaran bahwa sekali lagi saya menyebutnya entitas masa depan. Ya, kami yang berkumpul, kita yang berkumpul di KNP ini haruslah menjadi sebuah kekuatan penyeimbang. Ya, saya kan tidak boleh terjebak dengan arus pikir partai saya saja misalnya, atau si Polan atau si A, si B, si C. Peluangnya di situ. Tantangannya memang tidak sedikit yang secara taktis ingin jadi katakanlah tim sukses atau bagian dari pemenangan dan muncul. Kan susah membedakan kapan Samsir Pohan sebagai KNPI, kapan Samsir Pohan sebagai orang partai politik atau si Polan sebagai, sulitnya di situ, Bang. Jadi menghadapi itu memang kalau saya lebih ke filosofis ya. Filosofisnya begini, Bang. Pertama, coba kita lihat ya, calon-calon yang ada, sudahkah ini menjadi harapan publik? Itu dulu pertama. Yang kedua, apakah yang muncul ini memang sudah benar-benar ideal? Atau lebih jauh lagi misalnya, apakah calon-calon ini siapapun terpilih nanti akan menjadi sebuah jawaban? Sementara kita melihat ya, Sumatera Utara ini di kabupaten kota, provinsi, kita agak berbeda dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dan DKI yang pola kepemimpinannya, sumber kepemimpinan itu agak lebih baik kayaknya. Mohon maaf tanpa merendahkan Sumatera Utara. Nah ini yang harus kita pahamkan. Kalau kita hanya menjadi ikutan-ikutan, ya menjadi tim sukses, saya selalu menganalogikan kawan-kawan, kalau jadi sekadar hanya jadi tim sukses, kadang-kadang pemenang ini pun tepuk tangan aja nggak ikut, Bang. Gitu loh, apalagi jadi kalahan. Jadi sudahlah gitu. Tapi orang suka jadi tim sukses karena tim sukses itu nggak pernah kalah katanya. Mau ngarap kenapa nih, Bang? Kalah pun dia sukses. Oh, itu kenyataan juga yang kita hadapi lah gitu ya. Maksudnya justru orang banyak menggebu-gebu bukan menjadi calon, tapi menjadi tim sukses satu pasangan calon. Gimana kira-kira? kalau itu gini, Bang ya. Ini kan kita semua ini manusia biasa. Iya. Ya. Ketika ada calon mengajak dia, itu kan sebuah apresiasi kemanusiaan. Baik. Siapapun yang dihargai, diajak, tentu akan dimanusiakan. Ya, ayo gitu. Pertama, ada di situ pride, ya, penghargaan, kebanggaan, silahkan gitu. Yang kedua mungkin ada secara jangka pendek materi misalnya, katakanlah
akan ada upah-upah kecil-kecilan di situ, atau bahkan kalau agak lihai dikit, agak lebih besar dikit gitu. Atau lebih jauhnya lagi ada masa depan di sana. Pada titik itu saya cenderung tidak persoalkan, itu biasa saja. Jangan juga kita termasuk orang yang melihat atau membaca kata politik ini peyoratif gitu. Kalau itu nanti Fakultas Fisip tutup, Bang. Jadi politik ini kata-kata politik ini kan di publik. Maksudnya anak FISIP banyak tim sukses sekarang ya? Oke. Nggak, maksudnya kata politik. Oh iya, oke. Kata politik di publik ini kan mengalami variasi makna ya, buruk, jahat, apa dan seterusnya. Tapi kalau kita lebih jauh optimis, ya sebenarnya politik ini kan vehicle saja untuk mencapai tujuan. Apakah tujuannya baik atau tidak baik kan bergantung kepada satu orang atau entitas atau kelompok yang lebih besar. Itu aja sih, Bang. Makanya tantangan KNP di situ. Saya lebih sepakat yang bilang saya tadi bahwa KNP mencoba untuk kegerakan yang lebih filosofis lah. Oke. Baik, kita masuk ke filosofis dan strategisnya ya. Menurut saya begini, situasi ini sebetulnya dalam pikiran saya harusnya memaksa, itu dalam tanda petik ya, dipaksa lah pemuda KNP ini, pemuda-pemudi yang tergabung dalam KNP ini untuk berkontribusi, bukan memborati. Itu maksud saya tadi. Saya khawatir kalau menjadi TS memboratinya ini. Tapi kalau dia mengusung gagasan-gagasan, mewarnai paslon, wah itu saya kira itulah peran yang harus diambil pemuda. Menurut Anda sejauh mana kita masih punya waktu 3 bulan ini ke depan sampai bulan Desember ya untuk pilkada? Saya kira kalau energi sumber daya dalam konteks sumber daya manusia KNP cukup mampu saya kira ya, cukup. Sangat cukup. Anda bisa upaya-upaya peran yang strategis yang bisa dimainkan KNP paling tidak untuk mengedukasi publik gitu, untuk mengedukasi pemilih, bahkan menurut saya yang Bung Samsir sampaikan tadi mengedukasi paslon. Gimana kira-kira? Saya pikir begini, Bang, langkah yang harus dilakukan pertama menemukan potensi. Ada Bang tanya, cukup nggak potensinya? Cukup. Yang kedua, menemukan lawan. Sesungguhnya kan kalau bicara lawan kita itu kan bukan si A atau si B, calon A atau calon si B. Bahkan sebaiknya kita harus berpikir siapapun yang terpilih, kita harus menjadi bagian yang mewarnai. Setuju. Gitu, Bang. Karena kita disajikan pada pilihan yang sudah ada. Tapi kan nggak boleh kita pesimis, wah ini udahlah kita tinggalin a priori, juga nggak baik, Bang. Jadi saya sepakat dengan Abang, sebaiknya KNP dan pemuda Sumatera Utara ambil bagian lah gitu, dan memantaskan diri, jangan memborati gitu. Kalau masuk hanya jadi TS dan bicaranya selalu Bang atau Pak atau Bos, kita perlu ini untuk menang, Loh, jadi perlumu di situ untuk apa? Kan akan sangat kecil hati nanti kalau ada yang bilang buatlah dirimu berguna. Oh itu bahaya, Bang. Betul. Kalau sempat ada orang yang bilang, jadi kamu di sini jadi tim, kayaknya kok cuma jadi masalah. Sempat ada yang bilang buatlah dirimu berguna. Ini kan bahaya, Bang. Iya. Ada upaya buat sampai misalnya School of Politics misalnya di teman-teman KNP Sumatera Utara? Memang belum, Bang. Belum. Tapi saya bincang-bincang kemarin dari kawan-kawan bidang kajian strategis ya, bidang politik dan bidang-bidang terkait mahasiswa. Lebih kepada gerakan pemilih cerdas lah, Bang. Gerakan pemilih cerdas, karena memang selain pasangan calon juga masyarakat harus teredukasi, Bang. Yang perlu diedukasi dulu kan kita-kitanya ini gitu. Pemudanya, jangan KNP-nya mau ngajarin orang, mau ngajak orang, kita juga nggak beres, Bang. Betul. Itu dulu, tadi setelah Bang sekolah politik kayaknya kita bisa buat gitu, gerakan yang lebih konkret tanpa harus memakan waktu banyak, tapi ya itu tadi, waktu kita tinggal 3 bulan, tapi ya kayaknya bisa, Bang, bisa. Ya Abang bantu lah nanti support gerakan ini. Kita bantu pakai podcast nanti. Iya, Bang, saya siap. Baik. Di kantong saya ada 2-3 lagi pertanyaan ya sebagai topik diskusi kita terkait dengan KNP ini. Satu yang
yang masih ada itu adalah terkait dengan politik, hubungan KNPI dengan politik pada masa pandemi. Ini nggak mudah. Saya sudah beberapa kali bincang-bincang dengan banyak kalangan akademisi. Ada kesan pandemi ini mengoreksi jumlah pemilih yang datang ke TPS. Jadi jangan terlalu muluk-muluk dengan partisipasi pada saat pandemi. Begitu. Apa peran KNPI melihat situasi ini? Kan rejim kita kebanyakan mengatakan kalau pemilihnya datangnya banyak itu sukses. Nah, kira-kira gimana teman-teman KNPI melihat situasi pilkada tapi masa pandemi gitu? Ini begini Bang ya, kalau kita ibaratkan ini ada satu lilin besar yang coba menerangi kegelapan ini. Si lilin besar ini lupa bahwa dia butuh lilin-lilin kecil untuk menerangi kegelapan. Katakanlah wabah ini sebuah kegelapan, masalah. Tapi percayalah bahwa tidak ada kegelapan yang bisa menghalangi terbitnya matahari. Iya, itu dia Bang. Jadi maksud saya begini, pemerintah ini kan sepertinya ya sudah berusaha melibatkan banyak pihak. Katakanlah pihak swasta, BUMN, anak muda, mahasiswa, apapun. Tapi memang belum berhasil. Saya tidak bilang tidak mengajak, tapi gagal menyalakan lilin kecil lain. Padahal Bang, lilin besar ini kalau apinya untuk menghidupi lilin kecil, api dia juga nggak berkurang. Masih ada ya kultur di bangsa kita ini, katakanlah elit kita ini yang belum tuntas berbangsanya Bang. Jadi masih ada masih ada ego sektoral. Masih ada gitu ya. Masih ada. Dia pula mencokuh pula dari Ya kita bahwa katakanlah gubernur, wakil gubernur, kepala dinas, katakanlah camat, lurah sampai ke bawah itu kepling, betul ada yang katakanlah memang kerjanya kurang maksimal. Bahkan ada yang nggak tahu Bang, ada yang begini Bang ya. Sebenarnya dia bukan lari dari tanggung jawab. Ada yang begitu Bang, bukan lari dari tanggung jawab, tapi lebih jauh Bang, dia tidak tahu tanggung jawabnya apa. Nah, ini yang bahaya. Itu lebih luar biasa. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Jadi untuk itulah kami berpikir ya ngapain juga kita mengutuk kegelapan ini. Ya katakanlah kita ini coba menyalakan lilin kecil anak muda Sumatera Utara ini bisa. Yakin, optimis. Apalagi 200 lilin kecil ini. 200 ini Bang, kalau MLM kan ya akan jadi banyak juga. Akan jadi banyak ya. Enggak, satu lilin kecil aja bisa menerang, apalagi 200 gitu. Kaitannya dengan soal kualitas pilkada kita ini Bang. Saya tidak sedang mendebat apakah kualitas pemilu ditentukan dengan kuantitas pemilih. Saya tidak mendebat itu, tapi ayolah berusaha kita semakin banyak pemilih yang berpartisipasi, semakin ada tanggung jawab publik kepada pilkada ini yang juga masih perlu banyak koreksi. Untuk itulah memang setidak-tidaknya gerakan pakai masker ini mau kita coba seriusi, tidak hanya pada sampai batas gerakan-gerakan seremonial. Gitu Bang. Ya memang ada rencana kita Bang untuk bukan gandeng ya, ajak penyelenggara pemilu, kemudian tokoh politik, akademisi, kampus dan seterusnya untuk sama-sama lah buat gerakan yang lebih simpatik, jangan cuma seminar gitu atau zoom saja. Ayolah jadi contoh gitu Pak. Apa dengan masker ini yang paling optimal, apa yang Anda harapkan? Pertama justru bukan jual masker ini ya? Bukan Pak. Yang saya harapkan pertama itu justru cibiran Bang. Gitu. Enggak, maksudnya gini, saya berharap gerakan masker itu dibuat oleh teman-teman KNPI untuk menunggu, kan gitu, bertahan dari serangan virus dan menunggu menunggu vaksin gitu. Oh iya, kan gitu ya. Iya, tadi bukan maksud cibiran. Gini Bang, yang ingin kami sampaikan kepada siapapun ya, bahwa kalian tidak sendirian, pemerintah, tenaga medis, siapapun itu. Sama yang seperti Abang buat kemarin, saya lihat di kawan-kawan lain juga banyak buat gerakan yang sama. Toh Abang kan juga tidak mau jadi
Kan abang nggak juga berada penghargaan Iya. sebagai relawan COVID kan. Iya. Tapi orang akan memandang itu, kami memandang itu sebagai sebuah trigger, ya rangsangan juga. Ayo sama-sama. Kalau soal masker ini bang, saya pikir juga orang udah banyak yang punya, Iya. udah banyak yang punya. Tapi lihatlah gitu, kami Kesadarannya nggak kesadarannya yang paling nggak KNP mau masuk di situnya. iya, kita sudah ada himpun, ternyata luar biasa bang. Baru 2 hari kita sudah ada stok 35.000 masker. Wah, luar biasa. 35.000. Gitu. Itu untuk Medan saja atau seluruh, 37.000. untuk seluruh Sumatera Utara untuk Medan? Itu sementara untuk stok kita Mebidang bang. Mebidang. Sesuai dengan Oh, Medan Binjai Serdang. mantap. Tapi kata kawan saya tadi, ini bukan Medan Binjai Serdang, media bicara Bang Dadang. Sama lah itu. Itu plesetan aja. Plesetan aja bang. Jadi itu tadi bang, ternyata kalau kita mau bergerak banyak kok yang support. Tadi barusan 2 jam lalu ada yang WA saya bantu 2.000. Wah, saya Pengurus kita. surprise ini kalau Ada yang 5.000. seperti ini. Iya, Mantap. Oke, di kantong saya satu pertanyaan terakhir, Bung Samser. Mungkin kita sama-sama ingat ya, Iya. Bung Karno pernah bilang gini, berikan 10 orang pemuda, akan ku guncang dunia, kata Bung Karno. Karena pemuda itu sesuatu yang luar biasa. Kira-kira 10 itu ada di KNP yang 200 itu akan dilantik nanti? Sebenarnya kalau kita Atau 200-200-nya ada itu? harusnya bang. Harusnya. Ya Bung Karno ini kan cerita yang 10 juga kan bang, habis masuk kan di screening juga bang. Iya. Ya, maka ada tanggung jawab memimpin di situ. Artinya 10 ini nanti diproses lah dalam Diproses. situasi nanti Iya, ya. Oke. iya. Oke. Tapi optimis lah ada 10 itu di KNP. Tadi teman saya dan Saudara Rahab ketua kadang-kadang optimis nggak realistis bahaya juga. Jadi Itu kata-kata Sumatera Utara itu yang mantap itu. iya, tapi Optimis harus harus realistis. realistis. Ada benarnya juga bang, Baik. supaya kita ndak stres sendiri. Itu kenapa saya bersemangat datang ke podcast ini, ketemu dengan orang-orang yang ya punya visi ya. Ini kan terobosan baru Mebidang ini di Kota Medan, luar biasa. Saya yakin ini akan jadi contoh model juga. Ya, tanpa harus turun ke jalan teriak-teriak, ini kan juga bakal sampai ke banyak orang. Saya yakin Mebidang ini kan banyak yang dengar. Baik. Terima kasih untuk kompornya Bung Sampai. Baik, tanpa terasa 30 menit sudah kita lalui. Masih banyak sebetulnya dari kita, dari channel kita yang masih mau kita diskusikan, namun waktu juga yang membatasi kita. Kami tahu Bung Samser juga pasti banyak kegiatan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bang, saya Bung Samser dan teman-teman. merasa terhormat, bangga menjadi bagian dalam podcast Cerita Mebidang. Maju Baik. terus. Kami hanya bisa berdoa semoga pelantikan nanti berjalan lancar. Amin Bang. Dan Terima mudah-mudahan kasih. 10 orang yang dibilang Bung Karno itu ada di KNPI Sumut, Amin. Siap. sehingga bukan malah mengguncang kepala-kepala daerah, tapi mengguncang dunia. Amin. Baik, generasi Mebidang, sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Namun demikian, nantikanlah topik-topik dialog lainnya di channel Cerita Mebidang. Selamat sore, sampai jumpa. Salam generasi Mebidang. Salam generasi Mebidang.